Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dalam materi pelajaran seni budaya dan prakarya. Pada kesempatan kali ini, Pak Cepi ingin menyampaikan materi tentang unsur tari secara singkat. Dan kita juga akan mengapresiasi sebuah tarian, ya, gerak tari merak. Kemudian kita akan apresiasi juga secara sekilas, mengulang kembali apa itu karya mozaik sebelumnya. Di kelas sebelumnya mungkin kalian juga pernah membuat kolase atau mozaik, dan kolase atau mozaik itu mirip, cuman ada yang bedanya. Apa yang bedanya? Ya, tunggu saja, ya, akan dibahas. Ya, sebelum Pak Cepi akan membahas unsur tarian tersebut, kita akan saksikan terlebih dahulu. Kita akan apresiasi dulu tari merak. Siap? Ya, kita sudah saksikan video tari merak. Dari pementasan tari yang telah kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang waktunya kita kenali, ya, unsur tari. Jadi, unsur sebuah tarian itu ada dua, ya. Ada unsur ekspresi dan estetis. Sebelumnya, barangkali ada yang masih bingung apa itu tarian. Ada yang bingung? Tarian itu apa? Tarian adalah salah satu cabang seni, ya, yang penyampaian ungkapan atau ekspresi jiwanya itu melalui gerakan-gerakan.
Kalau misalnya seni musik, ekspresi atau pesan yang disampaikan nya melalui nada-nada gitu kan dengan melodi lagu. Kalau dalam sebuah tarian, seni tari itu juga sama ekspresi atau ungkapan jiwa ya, ingin mengungkapkan apa misalnya rasa senang, rasa sedih atau mengungkapkan pesan apa. Nah, itu semua pesannya itu disampaikan melalui gerakan-gerakan ritmis. Gerakan-gerak tidak semua gerakan menjadi tarian ya, karena memang yang disebut tarian itu gerakan-gerakan ritmis dan ada bunyi-bunyi, ada musik pengiringnya gitu. Baik anak-anak, kita akan bahas kembali apa itu unsur tari. Unsur tari yang pertama adalah ekspresi. Nah, apa itu unsur ekspresi? Unsur ekspresi itu adalah ungkapan penjiwaan atau penghayatan. Penghayatan apa? Peran yang dimainkan penari. Jadi penari ketika mereka menari itu sambil mereka juga berekspresi gitu. Kalian kalau dalam pertunjukan tari mungkin kalian juga bisa search kembali di YouTube atau ada di televisi, nanti menemukan pertunjukan tari. Penari akan di samping bergerak juga mereka akan mengungkapkan ekspresinya melalui wajah gitu kan. Misalnya ekspresi dalam tarian diungkapkan melalui ekspresi wajah. Ketika mereka sedang menyampaikan pesan suasana kesenangan, pasti ekspresinya juga sesuai ceria. Kalau mereka sedang menggambarkan kesedihan, pasti mereka juga ekspresinya sesuai lah gitu. Ya, ekspresi dengan adanya penjiwaan, dengan adanya ekspresi ini, tarian akan lebih hidup. Terus pesan, kan sebuah tarian memiliki pesan ya, menceritakan sesuatu. Nah, pesan yang hendak disampaikan oleh penari pun akan mudah tersampaikan kepada kita, orang yang menonton gitu. Karena kita juga bisa menangkap, oh penari sedang berekspresi seperti ini, oh sedang berekspresi riang, oh berarti suasananya bagaimana, seperti itu. Di samping dari ekspresi wajah juga, musik pun mendukung ketika pesannya atau ketika suasananya sedih, musiknya pun pasti akan menyesuaikan. Seperti itu. Jadi sekali lagi, unsur ekspresi itu menunjukkan penjiwaan atau penghayatan penari terhadap peran atau pesan yang dimainkan oleh penari tersebut. Terus satu kali lagi ya diulang, untuk tujuan daripada adanya ekspresi ini agar tarian menjadi lebih hidup. Nah, dan pesan tersampaikan kepada penonton, sebab penonton merasa ikut menjadi bagian dalam peran itu. Penonton membantu kita mengimajinasikan, oh kita juga kan ketika menonton tarian akan berimajinasi penari sedang melakukan apa, menyampaikan apa, dengan mereka mengungkap, berekspresi, begitu pula dengan musik pengiringnya juga sesuai dengan ekspresi penari, itu akan membuat kita mudah mencerna seperti itu. Pesan apa yang sedang disampaikan oleh penari. Kita lanjutkan. Yang kedua ada unsur estetis. Unsur estetis itu berkaitan dengan keindahan. Keindahan di sini menunjukkan kepada keindahan gerakan tariannya. Keindahan gerakan tarian yang dibawakan oleh penari. Nah, selain itu, sebab tarian itu adalah hiburan visual
yang dapat ditangkap, yang dapat dilihat oleh panca indera kita, yang dapat dilihat oleh mata, maka selain daripada gerakan, ada nih yang lain keindahannya apa? Tata busana, rias wajahnya, pakaiannya, terus propertinya. Properti itu perlengkapan ya, perlengkapan tarian. Misal ada namanya tari perang, mereka bawa properti tombak. Ada tari piring, membawa properti piring, tari lilin, dan sebagainya. Nah, juga artistik panggung itu penataan panggung. Ya, sekali lagi, karena tarian itu adalah hiburan visual yang dapat dilihat oleh mata, maka selain daripada keindahannya itu kegerakan ya, keindahan gerakan, juga ada keindahan-keindahan lainnya gitu. Ada tata rias dan busana, pakaian dan rias wajahnya, artistik panggungnya, propertinya, sekali. Ya, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan gambar dekoratif. Ya, kita akan belajar kembali apa itu karya mozaik. Di hadapan kalian sudah ada contoh gambar karya mozaiknya. Karya mozaik adalah teknik tempel atau seni menempel ya dalam seni rupa menggunakan jenis bahan atau material yang sama. Misalnya seperti gambar di samping, bahannya hanya kertas origami saja. Jadi materialnya sama. Atau selain daripada kertas origami, kita juga bisa misal biji-bijian ya. Ada biji jagung atau kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Atau potongan kaca, potongan kayu. Nah, jadi kalau dalam karya mozaik itu materialnya hanya satu jenis saja. Berbeda dengan karya kolase. Kalau karya kolase bisa misal biji-bijiannya kacang hijau, terus ada kacang hijau, terus ada biji jagung. Nah, itu ada beberapa jenis. Kalau misalnya karya mozaik hanya satu jenis bahan saja atau material yang sama seperti itu. Kalau secara teknik memang sama, menempel ya, seni menempel. Tekniknya dengan menempel. Nah, ini nih kolase. Apa bedanya dengan karya kolase? Karya kolase, bahan atau material yang digunakan lebih dari satu jenis, sedangkan mozaik hanya satu jenis saja. Coba dilihat di gambar yang telah ditampilkan. Di situ ada serbuk ya, yang di tengahnya di badan kupu-kupunya, terus di sayapnya ada biji jagung, terus ada kacang hijau. Nah, jadi ini kan dari bahan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam karya mozaik hanya satu jenis saja. Nih, seperti ini. Hanya satu jenis bahan saja. Kertas origaminya saja. Tapi kalau untuk warna bisa bervariasi. Nah, kalau yang kolase itu variatif ya. Jadi bahannya tidak hanya satu. Ini bahkan ini ada 3 jenis ya. Yang satu ada biji jagung, kemudian ada kacang hijau, yang di tengahnya itu semacam serbuk kayu kayaknya ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan apresiasi pembuatan karya mozaik. Sudah siap?
Setelah kalian menyaksikan video pembuatan membuat karya mozaik, pasti kalian juga penasaran kan mau membuat, dan membuat karya mozaik sangat mudah sekali. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini kalian membuat karya mozaik. Nah, kalian hanya persiapkan saja bahannya, kertas origami, lem, sama untuk alatnya pelubang kertas. Kalau nggak ada pelubang kertas boleh sambil dibulat-bulat secara manual saja, pakai gunting ya, dilipat dulu baru digunting. Nah, untuk sketsa gambarnya Pak Cepi sudah siapkan, bisa di print, atau kalau tidak memungkinkan di print, kalian bisa lihat formatnya, dibagikan juga kan. Kalian bisa kerjakan di kertas HVS A4 seperti itu. Nanti setelah beres tugasnya, kalian bisa kirimkan hasilnya ke KI 4, kelas online SBDP, melalui akun e-learning kalian. Bagaimana? Siap? Ya. Untuk durasi pengerjaan maksimal minggu depan hari Selasa sudah terkumpul. Ya. Dan diupayakan semuanya bisa mengupload ke e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.